سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين يرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
para asatizah wal ustazah, bapak-bapak hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat yang besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita mencari ilmu. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan babu fil istiqamah, ya. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang menjelaskan tentang istiqomah. Itu pada hadis yang ke-85 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu hadis yang pertama dalam bab istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi summa istaqim rawahu Muslim. Hadis yang ke-85, wa an Abi Amr, ya, sanadnya dari Abi Amr. Wakila, ada yang mengatakan Amrah Sufyan ibni Abdullah, ya. Jadi ainnya ini difathahkan, Abi Amrin, bukan Abi Umar, tapi Amrin. Ya, seperti dalam pelajaran kitab Nahwu, daraba Zaidun Amran. Ya. Ya kan? Dalam kitab Nahwu Wadih itu. Itu selalu contohnya itu yang selalu dipukul siapa? Zaid selalu dipukulin mulu ya. Amr ya. Nah, ya, Abi Amr, beliau ini, ya, min ahli Taif, termasuk ke dalam para sahabat, ya, yang tinggal di mana? Di Taif. Ya, Taif tuh kalau kita pernah ke Mekah, ya, nanti kita diajak jalan tuh kemana? Ke Taif. Ya, kita ziarah di tempat-tempat, ada tempat yang paling terkenal di sana tuh perpustakaan, ya, Abdullah bin Abbas, ya, besar gitu. Nanti bapak-bapak akan diajak ke suatu tempat yang namanya Batu, yang tadinya itu batu panas tajam, ya, saat Nabi dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, ya, Nabi berlindung duduk di atas batu, batu itu berubah menjadi lembut dan adem. Ya, jadi kalau bapak-bapak ada yang umroh tuh silakan bisa mampir ziarah kemana, ke, ya, Taif, ya.
Kata Amr atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah, qala, beliau berkata, ya, qultu, ya, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami, ya, kata Amr Sufyan bin Abdullah, ya Rasul, kul, di sini maksudnya kul artinya apa? Ajarkan, ya. Ajarkan kepadaku, ya, fil Islam kaulan, ya, dalam Islam terhadap suatu ucapan. Maksud daripada di sini kaulan apa? Fil Islam ini adalah apa? Syariat, ya, ataupun ajaran-ajaran yang termasuk dalam ajaran Islam, ya, agar apa ini? Agar keislaman yang dimiliki oleh siapa? Amr Sufyan bin Abdullah ini benar-benar mantap, ya. Jadi bukan hanya sekedar dia beragama Islam, akan tetapi apa? Tahu makna yang sebenarnya apa arti sebuah agama Islam. Ya, jadi Islam bukan suatu agama doang, ya, akan tetapi di dalamnya itu, ya, kita harus memahami makna yang ada dalam kata Islam itu sendiri, ya. Islam yang berarti apa itu? Selamat, ya. Islam yang berarti apa? Tentram, ya. Islam yang berarti apa? Tenang. Islam yang berarti apa? Damai, ya. Itu. Jadi bukan kita bilang mahwal Islam, al-Islam huwa dinun. Islam itu agama, bukan itu saja. Itu diantaranya, ya. Akan tetapi, ya, Islam yang sebenarnya adalah apa? Ya, Islam adalah suatu agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk diapain? Untuk disampaikan atau disebarluaskan, tuh, ya. Serta apanya? Syariat-syariat yang ada, ya. Tuh. Qaulan, ya, atas suatu, ya, perkataan. Di sini dijelaskan jami'an lima'ani ad-din wadihan fi nafsihi. Ya, artinya yang mencakup makna-makna yang ada ataupun pengertian-pengertian yang ada di dalam apa? Di dalam agama Islam itu sendiri. Ya, jadi jangan sampai ketika ada orang yang nggak paham tentang Islam, mereka mengatakan Islam itu adalah agama kekerasan. Ya, padahal tidak demikian. Ya, Islam itu agama yang damai. Ya, makanya sering kali saya katakan, ya, tidak ada sejarahnya umat Islam atau orang Islam itu lebih dahulu memulai peperangan. Ya, pasti yang lebih mulai perang Islam siapa? Musuh-musuh Islam. Ya, nggak ada orang Islam itu apa? Mulai menyerang atau perang duluan. Nggak ada itu. Ya, jangan sampai kita ada keyakinan, oh tuh kemarin tuh Hamas lebih dulu sih nyerang Israel, jadi dihantam terus dah. Ya, itu sebenarnya sih, ya, mereka yang akan menyerang siapa? Hamas. Ya, tapi kecium atau terdengar oleh orang-orang Hamas, akhirnya apa? Akhirnya dihantam duluan oleh pasukan apa? Al-Qassam, ya, yang dalam hal ini adalah Hamas, ya. Tuh, jadi jangan kita diputarbalikkan, ya, tentang berita atau fakta yang mana, ya, yang tersebar di media sosial, baik itu berita dari televisi atau radio ataupun dari medsos yang lainnya. Tuh, ya. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya. Maksudnya di sini la as'alu, aku tidak akan menanyakan, ya, tentang hal yang aku tanyakan ini kecuali kepada siapa? Kepada engkau saja wahai Rasulullah.
Ya, artinya ya, beliau menanyakan suatu hukum atau penjelasan tentang Islam langsung kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Eh? Aila aila yuhawwijuni ya limashtamala alaihi min badi'il ihatah wasyumul ya, sehingga aku tidak perlu ya untuk menanyakan kembali masalah ini kepada orang lain kecuali hanya kepada siapa? Kepadamu saja wahai Rasulullah. Ya. Jadi ini yang namanya Amr Sufyan bin Abdullah berarti orangnya cerdas. Ya, memang ketika Rasul masih hidup bersama mereka atau di sisi mereka, segala permasalahan itu langsung ditanyakan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ya, itu bukan kepada para sahabat. Ya, nah sahabat pun bukan nggak ada yang nanya, banyak yang nanya kepada para sahabat. Tapi para sahabat pun saking hormat, saking takzimnya kepada Rasulullah, ya, para sahabat nggak mau menjawab berbagai pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka selalu apa? Melontarkan ataupun melemparkan pertanyaan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau Rasulullah yang menjawab, ya, di situ kan Nabi juga menjawab bukan berdasarkan apa? Hawa nafsunya, ya, akan tapi berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dalam Al-Quran kan Allah katakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuh kata Allah. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah dia mengucapkan suatu kata-kata 'anil hawa, ya, yang berdasarkan apa? Hawa nafsunya atau keinginannya dia sendiri. Bukan. Ya, kalau kita kan bisa aja ngomong dari menurut keenak kita aja kan. Ya, istilah bahasa kita asal gobleh. Kan begitu. Ya, kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sebenarnya nggak tahu, tapi lantaran karena dibilang nanti gimana-gimana, kita jawab apa adanya. Jangan. Ya. Jadi ketika kita dipertanyakan suatu masalah yang kita nggak tahu ilmunya, kita jangan jawab dulu. Ya, lebih baik kita terus terang, ane utang sama ente, ntar ane cari dulu jawabannya. Kalau udah ada baru ane apain? Ane kasih ya jawabannya. Jangan langsung kita menjawab kalau memang kita belum tahu ilmunya terhadap pertanyaan yang orang lain tak tanyakan kepada kita. Tuh, ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau diminta, ya, oleh salah seorang sahabat yang bernama Amr Sufyan bin Abdullah, ya, untuk mengajari beliau suatu ucapan ataupun kata-kata dalam Islam, ya. Rasul menjawab, "Qul amantu billah," kata Rasul. Ya, katakan, wahai siapa? Wahai siapa tuh? Wahai Abi Amr Sufyan bin Abdullah. Apa? Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pondasi dulu, ya, yang ditekankan oleh Rasulullah, ya, kepada Abi Amr Sufyan bin Abdullah tentang pondasi yang utama dulu tuh. Ya, disandarkan kepada siapa? Kepada Allah terlebih dahulu, karena Allah lah yang menjadi apa? Ya, sesuatu yang mesti kita apain? Kita sembah, yang mesti kita apa? Kita minta kepadanya, ya, dan kita mengabdikan diri kita itu pertama kepada siapa? Kepada Allah terlebih dahulu, ya. Tuh. Nah, setelah kamu, ya, berkata amantu billah, ya, summastaqim kata Rasul. Kemudian istiqomahlah. Ya, istiqomah dalam arti jangan mudah atau gampang tergoyang dengan berbagai macam apa? Keyakinan-keyakinan yang ada. Ya, apalagi dengan apa istilahnya? Ya,
akidah-akidah yang akan menyesatkan kalian, ya. Nah, apalagi kita lihat nih di zaman sekarang nih, ya, begitu banyaknya ya berkembang pemahaman-pemahaman yang bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan, ya, yang akan menyampingkan kita dari apa? Dari Allah, ya, sehingga nanti kita meyakini ada zat yang lain yang akan kita sembah selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini suatu hal yang sangat-sangat membahayakan buat kita dan juga keturunan kita, ya. Sehingga Nabi katakan, kalau kamu telah mengatakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, dan apa? Istiqomahlah atau teguh pendirianlah. Jangan pernah atau gampang berubah dengan adanya apa? Pemahaman ataupun aliran-aliran yang ada. Ya, nah, ini pokok dari pembahasan yang sedang kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, kata-kata istaqim. Ya, nah istaqim ini fi'il amr apa fi'il madhi? Fi'il amr. Ya, berarti bentuknya apa ya? Perintah. Ya, ini Nabi yang perintahin, ya, tuh tentang kita agar apa? Beristiqomah dalam memegang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya memang di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ya secara tidak sadar mungkin bahkan ada yang sadar, ya, seseorang yang melebihkan sesuatu dari yang lain, ya, itu bisa dikatakan itu orang apa? Ya, bisa dikatakan itu orang apa? Ya, meyakini adanya kekuatan yang lain selain Allah. Ya mohon maaf aja sebagai contoh, ya, yang sedang marak di kalangan anak-anak muda sekarang itu, ya, yang ada di hadapan dia itu pokoknya dia sekolah yang apa? Yang tinggi, yang pintar, nanti dapat kerjaan yang bagus, yang gajinya apa ya? Gede. Kan gitu. Ya. Ya kalau kita sekolah yang tinggi, kemudian kita mau kerja nanti dapat gaji yang tinggi, hanya sekedar itu, ya berarti orientasi kita secara tidak langsung kita melupakan siapa ya? Yang memberi ilmu, yang memberi rezeki. Ya, ya akhirnya tuh anak apa? Begitu selesai sekolah S1, S2, pokoknya kerja. Ya, kalau enggak kerja, enggak apa? Enggak akan bahagia di dunia. Ya, kita harus sadar, kita harus paham yang namanya kerja itu suatu ikhtiar. Ya, salah satu usaha yang memang kita disuruh dunia ini untuk bekerja. Ya, tapi masalah duit ataupun gaji yang akan kita dapati, dapat atau tidak dapat itu takdir Allah. Ya. Ya kalau sekarang buktinya banyak banget Pak, Bu. Orang-orang yang punya titel tinggi, ya, ada profesor, ada dokter, nganggur banyak gak sekarang? Banyak. Ya, bukan nggak ada atau bukan dikit, banyak. Ya. Saya berapa kali nyoba naik Grab ataupun naik apa tuh? Goret ya. Kalau Gojek ya. Itu saya tanya sopirnya kebanyakan ada yang S2, bahkan ada yang S3, Pak. Ya. Ya kalau kita bayangkan S3, S2 aja nyopir kayak gini, gimana yang kagak sekolah? Kalau pikiran kita kan, ya. Ternyata nggak demikian, Pak. Banyak orang nggak sekolahnya tinggi jadi presiden. Ya, nggak kerja apa-apa jadi menteri. Boleh nggak? Nggak sekolah. Kalau itu namanya apa itu? Nasib. Ya. Nasib dan nasab. Ya. Ada nasab, ada nasib. Tuh. Nasib tuh. Ya. Sekolah nggak apa-apa, jadi ini mau jadi itulah. Bisa nggak? Ya bisa dengan cara dia. Belum tentu Allah ridho. Jangan. Ya, makanya sekali lagi mohon bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak ya di rumah,
Jangan orientasiin sama anak itu lu sekolah yang tinggi tong, ntar lu kerja dapat duit banyak gitu aja. Jangan. Ya, kita bilang udah lu belajar aja yang jadi anak yang bener. Ya, kenapa? Karena orang pinter udah ngambrak di negeri kita ini. Banyak orang pinter. Banyak. Ya, yang langkah sekarang di kita ini orang apa ya? Orang bener. Ya, saya ingat banget ucapan Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, ya, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi, dia bilang, ya, saya secara pribadi nggak mau punya anak pinter, kata beliau. Ya, saya pengen punya anak bener. Kalau bener, insya Allah pinter. Kalau pinter belum tentu bener nggak Pak? Ya kan, banyak orang pinter yang nggak bener banyak Pak. Keblinger kata emak-emak tuh. Emak tahu aja diam-diam deh. Pinter tapi keblinger katanya. Ya. Ya kenapa kok bisa begitu? Ya mohon maaf, jangan salahin anak. Kadang orang tua salah memberikan orientasi kepada anak-anaknya. Ya, nak lu sekolah yang tinggi ya nak, nanti dapat titel, lu bakal kerja dapat kerjaan yang enak, gajinya gede. Belum tentu sekarang buktinya. Ya. Kalau enggak nasib sama nasab, bisa enggak? Susah sekarang. Ya. Tuh. Yang penting sekarang orang apa itu Pak? Keahlian. Ya, punya skill, ya, bapak ibu punya keahlian yang orang lain nggak punya, kembangkan, insya Allah jadi orang hebat Pak. Ya, punya bikin keahlian bikin layangan, bikin aja layangan, ya boleh nggak? Boleh, ya, bikin cara bentuk layangan didesain sedemikian rupa, bisa viral tuh Pak. Ya, di medsos. Wah, salah seorang anak muda yang berasal dari Jatimakmur, tepatnya di samping Masjid Hudal Islam, telah memberikan apa namanya itu inovasi dengan membuat sebuah layangan dalam bentuk apa tuh. Bisa gak kayak gitu? Bisa banget. Ya, yang penting kita apa? Punya keahlian, skill. Ya. Kalau kita punya keahlian, insya Allah Pak, orang bakal lirik. Ya, kalau orang dia bisa muncul karena nasab dan nasib, belum tentu, pasti nanti endingnya pun tidak enak atau tidak bagus. Ya, tuh. Jadi apa? Istiqomahnya kita kepada Allah dulu. Ya, istiqomah kepada Allah. Kadang juga anak-anak sekarang yang saya kayak suka itu, kalau kerja pengen langsung dapat gaji gede. Kemampuannya kagak, pengen dapat gaji gede. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Ya. Iya. Baru melamar kerja yang ditanyain apanya? Gaji. Ya, berapa kali itu di travel saya tuh nanya, Ustadz gajinya berapa ya? Ya Allah, nih orang ya belum apa-apa dan nanyain gaji. Ya, oh gaji sekian ya, saya maaf ya saya nggak dulu ya, ya silakan saya bilang. Ya, berapa kali tuh kayak gitu. Harusnya kan yang namanya gaji itu ya bukan dari atasan, bukan dari saya, bukan. Itu Allah yang menggerakkan. Kalau kita punya keahlian, punya kinerja yang bagus, pasti dong ya atasan kita bakal apa? Ya, menghargai, nggak mungkin didiemin kayak gitu aja ya. Tuh, kecuali kalau instansi besar punya BUMN contohnya, itu memang ada standar yang namanya apa? UMR kan begitu gajinya. Ya, tapi kalau sebuah perusahaan kayak travel ya udah standar lah. Ya berapa sih paling 2-3 juta itu aja. Ya. Kadang apa ya? Norak gitu. Ya, kerja kayaknya belum kelihatan tapi udah nanyain gaji. Ya, jangan. Ya biar nanti kerja dulu dah. Insya Allah bosnya juga bakal apa ya? Bakal ngelihat ya, tentang kemampuan yang dimiliki sama karyawannya itu. Ya, istiqomah Pak. Kita yakinin aja dah. Rezeki itu urusan siapa? Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan rezeki kepada seseorang nggak tanggung-tanggung, Pak. Makanya ada istilah min haitsula yahtasib. Ya, dari yang enggak kita sangke-sangke, orang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, gajinya lebih gede dari yang punya titel branded, banyak Pak? Banyak. Ya, saya punya temen dulu lulusan cuma SMP doang. Ya, karena nih orangnya jujur, kerja di perusahaan Jepang, gajinya udah sampai 11 juta. Baru lulusan SMP doang.
Ya, SMA kagak, kuliah kagak. Orangnya jujur dan kerjanya ulet. Ya, semangat. Diberi kepercayaan dari tahun 96 sampai sekarang. Ya, dari gaji dia nerima gaji 150.000 sekarang sampai 11 juta, Pak. Bayangin. Kenapa tuh? Jujur. Ulet kerjanya tuh. Ya, nggak macam-macam. Padahal dia kerjanya cuma operator doang. Ya, jagain telepon. Kalau ada yang telepon dijawab, ada tamu ya, itu gitu doang lah. Ya, di sebelah kata di depan pintu gitu. Ya, tapi gajinya luar biasa. Kenapa? Karena orang udah ngelihat apanya? Kinerjanya, bukan titelnya. Ya, itu. Titel mah banyak yang bertitel. Baik, ya. Nah, di sini diajarkan pokok dari yang sedang kita bahas, disuruh kita apa? Istaqim, istiqomah, teguh pendirian kita. Jangan gampang. Insya Allah Pak, kalau segala sesuatu ya dikaitkan kepada Allah pasti akan lebih baik hasilnya. Ya, tuh sering kita dengar Pak Kiai Abdullah Syafi'i Allahyarham bilang, maka nalillahi yatim wa maka nali ghairillahi yanhadim. Ya, segala sesuatu yang diikut sertakan Allah pasti akan apa? Sempurna, akan berhasil. Akan tetapi sesuatu yang Allah tidak diikut sertakan bakal apa? Bakal hancur. Ya, bakal berantakan, bakal rusak. Ya, tuh. Baik. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu. Ya, kata Nabi, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Ya, biasakan diri kalian untuk dekat kepada siapa? Kepada Allah. Tuh. Ya, ini Nabi yang mesen, Pak. Ya, lah coba aja kalau kita dekat sama orang, tuh kira-kira deket nih kita sama orang karena apa sih kok orang sekarang? Karena hartanya. Ya. Coba kalau kepada Allah, Allah nggak ngelihat dia kita susah, Allah tahu, kita senang juga Allah tahu. Lah kalau kita punya teman di dunia, Pak, dia akan tahu kita kalau kita lagi apa? Senang. Ya, coba Bapak Ibu melihat siapa teman yang sebenarnya Pak Bu saat Bapak Ibu lagi dalam keadaan susah. Coba lihat siapa itu si Fulan sebenarnya yang selama ini. Ya, waktu kita duit kita banyak, punya jabatan, semua orang ngakuin saudara. Ya, ketemu di jalan, cing makanya. Dari gua ini. Ya, siapa ya? Jabat. Ya, orang kokai kalau orang sekarang bilang. Orang tajir, ya. Tetangga gue tuh, encing gue tuh orangnya baik dah katanya. Oh, lagi banyak duit. Ya, laqaddarullah tuh orang bangkrut, ya, pailit. Apa yang terjadi? Ya, ketemu di jalan, porak-porak melengos. Ya, padahal dari jauh kelihatan Bukhari itu udah miskin, gue minggir nggak penting lagi itu. Ya Allah Pak, ya jangan begitu. Itu kalau kita dekat sama siapa? Manusia. Ya, lihat Pak, Bapak Ibu punya teman coba porak-porak susah dah. Saat Ibu Bapak susah, kira-kira dia punya peduli gak sama kita nih? Ya, jangan waktu senang Bu. Kalau waktu senang, ya orang pada senang dah. Ngakuin saudara, siapa aja ngakuin saudara. Tapi kalau kita lagi susah, jangankan manusia Bu. Kalau istilah kata izinin MZ, lalat aja nggak mau nemplok katanya. Lagi susah, kata izinin MZ katanya kan dulu gitu. Ya, kita kalau lagi susah katanya, jangankan orang lalat aja nggak mau nemplok katanya kita. Lagi susah. Tuh, ya. Makanya Nabi suruh qaribu, dekatkan, biasakan diri kamu untuk dekat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksud dekat di sini, Pak? Bu? Ya. Ya pokoknya kita jangan pernah untuk lupa meminta apa aja kepada Allah. Ya. Saat kita senang ingat sama Allah. Ya, lagi susah apalagi ingat kepada Allah. Ya.
Jangan lagi senang kita sombong, Pak. Apa arti sombong? Nggak mau berdoa sama Allah. Orang yang paling sombong itu orang yang malas minta doa kepada siapa? Pada Allah, merasa udah ini, merasa itu. Jangan. Ya, manusia sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun yang ada di dunia bakal apa? Bakal ludes, bakal habis. Kenapa? Karena dunia ini apa? Sementara kullu man 'alaiha fan. Ini semua yang ada di dunia fana nih, Pak. Bapak-bapak emang muda dulu, terus dari dulu. Ya. Tuh. Ustaz Abdurrahman saya yakin dulu mudanya ganteng banget. Ganteng banget ya. Sekarang berubah gak? Berubah. Tapi tetap ganteng kata bininya. Ini yang bilang. Ya. Berubah itu dunia sementara. Lah kalau dunia itu selamanya, Pak, kayak nanti di surga, ya orang pada senang banget sama dunia. Ya, tapi kadang orang nggak apa ya, nggak sadar dengan apa dunia yang ada ini, yang sementara mereka kejar mati-matian, tapi dengan akhirat yang akan selamanya mereka apain? Mereka lupakan, sayang banget. Ya, istilah kata, ya, mobil tua yang bakal apa itu ambruk kita kejar-kejar, tapi kendaraan kita yang abadi nanti di akhirat kita apain? Kita tinggalkan, kita lupain. Jangan sampai ya. Ya bukan nggak boleh, Islam nggak melarang kita untuk hidup di dunia senang, silakan. Ya, jadi orang kaya, orang Islam boleh gak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Ya, Islam menyuruh pemeluknya untuk jadi orang kaya, untuk jadi pengusaha, untuk jadi bos tuh. Ya, tuh orang yang kuat, yang banyak rezeki, yang apa namanya itu serba ada, itu Allah cintai kalau memang dia akan lebih dekat kepada Allah. Ya, makanya Nabi katakan al-mu'min qawiyyun khairan wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Ya, seorang mukmin yang kuat, kuat dalam arti dalam ekonominya, dalam ilmunya, dalam tenaganya, dalam popularitasnya, khairun wa ahabbu ila Allah. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'min ad-dha'if, ketimbang orang yang beriman tapi dia lemah. Ya, ilmu enggak punya, harta enggak punya, dikenal orang iya tapi dalam kejahatannya ya. Ya. Itu apa itu? Ya, istilah kata jangan bilang udah takdir kalau Ustaz ya, bukan masalah takdir. Ya, Allah sudah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah enggak akan merubah nasib seorang hamba kecuali itu hambanya sendiri yang mau apa? Merubah. Ya, apa sih yang bisa merubah keadaan kita, Pak? Usaha dan doa kita. Ya, doa kita. Sebagai contoh, mohon maaf tuh, yang sedang terjadi dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di mana itu? Di Palestina sekarang, khususnya di daerah kota Gaza. Ya, mereka sedang mengalami subhanallah, ya, ujian yang begitu berat, dihujani, dibombardir dengan apa? Bom, dengan meriam dan lain sebagainya. Ya, tuh. Itu kira-kira penyebabnya siapa sih? Bisa kayak gitu. Ya kita juga umat Islam termasuk. Ya. Saya bilang di beberapa majelis taklim, saya bilang kunci biar kita itu ya bisa berbuat sesuatu atau menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Gaza, paling tidak kita melakukan satu hal aja dah. Paling enggak nih, penuhin sholat subuh di masjid seperti kita sholat waktu seperti sholat Jumat, bisa gak? Sholat subuh di masjid ramenya seperti sholat Jumat, insya Allah selesai itu Pak urusan. Ya, coba kita lihat waktu subuh masjid mana sih yang penuh, Pak? Hah? Masjid mana coba yang luber jamaahnya tuh, yang sampai keluar-luar, ada gak? Hah? Di Mekah. Di Mekah karena bayar mahal. Ya. Pulang ke sini tetap aja begitu lagi. Ya. Tuh. Bapak biasakan ramaikan masjid kita nih, terutama sholat subuh. Di mana?
masjid ramein ya Allah, kalau nama sholat subuh masjid itu insya Allah tuh urusan beres semua. Ya, anak-anak kita bawa, cucu anak laki yang udah agak gedean kita bawa, ajarin untuk kenal masjid, terutama waktu sholat subuh. Sholat paling berat nih Pak, subuh Pak. Ya, gitu. Makanya beberapa riwayat mengatakan tuh Nabi salah satu cara yang menggerakkan para sahabat itu ya untuk selalu apa? Istiqomah dalam sholat subuh berjamaah, kumpul bersama Nabi. Ya, kita sih ngumpul pernah banyak kalau ada acara doang. Ya kan? Ada acara. Kalau nggak ada acara untuk sholat subuh doang kira-kira bisa nggak? Berat bawaannya itu. Ya. Ini bukan masalah orang dekat sama jauh masjid, bukan. Orang kalau emang nggak ada apa namanya itu motivasi untuk sholat jamaah di masjid, meskipun tembok rumahnya nempel sama masjid, berat Pak. Berat nggak? Berat. Ini nggak gampang loh. Ya. Tuh. Untuk istiqomah sholat berjamaah di masjid nggak gampang. Ya, susah. Ya, tuh. Nggak ada langkah-langkah yang bakal dihitung setiap langkahnya tuh Pak kepada seseorang yang Allah akan berikan pahala yang gede. Itu diantaranya apa tuh? Orang yang melangkahkan kakinya menuju apa? Masjid. Ya, bikulli harakatin lahu hasanah. Setiap langkah dihitung apa? Kebaikan. Ya, dosanya diampunin, derajatnya diangkat. Kalau orang jalan menuju apa? Masjid. Tuh. Ya. Orang tanya, Ustaz, orang kalau mau ke masjid cuma kencing doang gimana? Masjid cuma kencing doang. Ya, nggak sholat. Bingung saya jawabnya. Kan ke masjid katanya. Ya maksudnya di sini adalah untuk ibadah. Ya ada orang kenal masjid karena musibah, Pak. Ya, ada kebakaran di kampungnya, ngungsi di mana? Banyak Pak? Banyak. Ya. Tuh, jangan sampai dekatkan diri kepada Allah diri kita, Pak. Biasakan. Ya, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Ya, tuh. Yang kedua, wasaddidu. Ya, wasaddidu itu artinya apa tuh, Pak? Ya, perkuatlah. Ya, perkuatlah pendirian kamu. Artinya jangan gampang atau mudah untuk apa? Tergoda. Ya, saddidu. Istiqomah ini memang berat, Pak, nggak gampang. Jangan jauh-jauh, contohnya lah kita tahajud setiap hari, jangan banyak-banyak, setiap malam 2 rakaat aja, Pak. Ya, kalau kita istiqomah itu lebih baik daripada orang 15, 20, 30 rakaat tapi sebulan sekali. Ya, lebih baik itu enggak? Lebih baik 2 rakaat tapi apa? Setiap hari. Ya, makanya Nabi bilang khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amal atau perbuatan itu dilakukan apa? Secara kontinu atau terus-menerus, wa in qalla. Meskipun apa? Sedikit. Coba ya, kerjaan kebaikan yang kita lakukan sedikit jauh lebih baik ketimbang kita nggak ngelakuin sama sekali. Sebagai contoh, kita mampu sedekah sehari 1000, Pak. 1000 perak, bukan 1000 juta. 1000 juta itu 1 miliar namanya. Ya 1000 perak kita mampu setiap hari, itu lebih baik daripada orang yang nggak pernah sedekah. Ya, tuh. Kita kalau sedekah biasanya kalau kita lagi ngapain, Pak? Lagi apa coba? Lagi tembus obyekan kita. Ya kan? Obyekan tembus sedekah. Ya. Apalagi sampai nazar, gue nazar nih, kalau obyekan gue tembus, gue nyumbang nanti nih acara maulid, gue nanggung ngasih kembalinya semua. Kalau tembus, kalau kagak, hah? Ini kan orang nazar, kata Imam Malik nih, orang nazar ini orang yang paling pelit katanya. Artinya mau berbuat baik ada maunya doang. Ya, kalau tembus siapa yang nggak suka, ya kan? Itu berapa duit obyekan 1 miliar, nanggung masih kembali doang, paling 2 gidir. 2 gidir berarti paling 12 juta ya, ya kan? Tuh. Udah kita sedekah Pak semampu kita, jangan waktu senang doang, waktu susah itu yang paling berat buat kita untuk
bersedekah. Kita memberi orang Pak saat kita lagi susah berat gak? Berat Pak. Ya, tuh. Kita kalau udah namanya urusan harta Pak, bawaannya kita apa? Emosi. Lagi susah nih bawaannya apa? Emosi aja bawaannya. Ya, akhir bulan anak-anak minta ini, istri minta itu, ada orang minta-minta, kira-kira kita apain? Awas Pak, seseorang yang pernah membentak-bentak orang yang meminta, nanti di kuburan di hari kiamat juga malaikat akan bentak tuh orang. Ya, tuh. Ada hadisnya loh Pak, di Mukhtarul Hadis dijelaskan itu. Siapa orang yang membentak orang yang meminta, nanti bakal dibentak sama malaikat. Wayul. Kalau malaikat yang bentak gimana? Pecah undang telinga gitu Pak. Ya, woi. Ya. Udah kalau kita nggak bisa atau nggak punya dalam bentuk materi, kaulan layinan, ucapan yang lembut kita bilang, maaf ya kita lagi nggak punya nih, ada cuma nasi pun nggak ada apa-apanya. Ya, gue juga lagi makan nasi garam doang, lo mau gak? Kalau mau gue bungkusin, kalau enggak, ya udah ngomong yang baik Pak, apa adanya, itu lebih baik. Ya. Potong lu, tak minta gue lagi susah, mau lo kagak tahu gue lagi makan begini, nah jadi cerita, curhat jadi tukang minta-minta, kan? Curhat jadinya kan? Iya, lu nggak tahu gue lagi susah, anak gue minta ini minta itu, lu datang minta lagi. Jangan curhat sama Allah lah. Ya, apa kok rezeki kita kok belakangan ini agak susah, agak mandek, ada tersendat-sendat. Coba tengok ke belakang, ke depan, kanan, kiri ada apa nih? Ya, mungkin di luar rumah kita suka melakukan dosa yang kita lupa, yang kita nggak sadar. Itu bisa menjadi itu Pak. Mungkin kita lupa sama orang tua kita. Ya, Pak, hati-hati. Salah satu penyebab rezeki kita tersendat karena kita nggak pernah doain orang tua kita. Ya, orang tua kita yang udah meninggal atau yang masih hidup. Sekali kita memutuskan silaturahim kepada orang tua, Pak, selamanya Allah bakal putuskan rezeki kita. Ingat, jadi anak kita jangan sombong, mentang-mentang kita udah jadi pejabat, punya kerjaan bagus, gaji gede, lupa sama orang tua. Nauzubillah, sampai lupa, nggak mau ngakuin kalau itu orang tuanya banyak Pak. Banyak. Ya, sekarang Pak, mohon maaf, bukan hanya pejabat, ada ustadz nggak mau ngakuin orang tuanya. Ustadz dibilang siapa itu mbak pembantu rumah saya, mak kesian katanya. Ada yang begitu Pak, saya heran, ustadz tapinya. Iya. Begitu tuh tamu datang, tuh anak lagi kamar mandi, tanya ibu siapa? Saya ibunya. Astagfirullah, yang dibilang katanya pekerja di situ. Ya. Ustadznya baru ustadz apaan sih Pak? Lu bisa jadi ustadz karena siapa coba? Orang tua. Ya, durhaka jangan sampai. Tuh, ya. Perkuat kita. Ya, dengan apa? Dengan keyakinan yang udah kita miliki. Wa'lamu, kata Nabi, ketahuilah oleh kalian annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Ya, tidak ada seseorang itu akan apa? Selamat ya di antara kalian, dia bisa selamat tuh kata Nabi disebabkan karena amal perbuatannya. Artinya nih orang enggak akan masuk ke dalam surga bukan karena amalnya. Ya. Kalau orang masuk surga karena amalnya, ya, orang kafir bisa jadi lebih banyak dari kita, Pak. Orang kafir kaya, dia nyumbang ke masjid miliaran. Ada gunanya enggak di hadapan Allah? Enggak ada. Cuma di mata manusia doang. Ya, tuh. Jadi orang akan selamat itu bukan karena apanya? Karena amalnya. Ya, tuh. Qalu, para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Ya, begitu juga engkau ya Rasul. Ya, artinya engkau juga enggak dihitung, enggak dihisab karena amalmu ya Rasul. Ya. Kalau kita dibandingin amal kita sama Rasulullah aja jauh banget, Pak. Ya. Ibadah kita sama Rasul ya Allah jauh banget. Ya, ini orang nabi yang paling disayang sama Allah.
Ya, dosanya udah diampunin, surga udah dijamin, maksiat dilindungin, masih berasa mengatakan gue masuk surga bukan karena amal gue. Kata Nabi. Ya, ada orang sombong, orang sono tuh. Ya, gue mah udah sedekah sekian, ya udah haji umroh berkali-kali. Yang namanya berbuat baik, jangan dikata, udah bangga dengan apanya? Dengan amalnya. Ya, di antara penyebab yang akan membinasakan seseorang itu dia suka nyebut-nyebut kebaikan yang dia lakuin. Jangan. Ya. Sehebat apapun ibadah kita, Pak, nggak perlu kita apain? Kita omongin ke orang lain. Kenapa? Karena belum tentu banyaknya amal yang kita kerjain itu Allah terima. Allah kan sudah katakan dalam Al-Qur'an. Ya, tuh. Orang dicabut nyawanya, orang meninggal, dia beluakum apa? Ayyukum ahsanu amalan. Ya, siapa di antara kalian yang paling baik apanya? Amalnya, bukan yang paling banyak. Ya, banyak belum tentu baik. Baik, insya Allah. Kalau banyak jadi banyak berkah. Ya, orang sedekah sekian ikhlas, banyak nggak ikhlas mendingan mana? Dan banyak ikhlas kata bapak itu. Ya, banyak ikhlas, iyalah. Ya, Pak sedekah ikhlas gak ikhlas berapa ya? 2.000 perak ikhlas banget saya katanya. 2.000 nggak ikhlas kebangetan. Ya, tuh. Kenapa? Bukan karena amal kita, Pak. Ya. Riwayat pernah mengatakan ada seorang hamba, ya, waktu ditimbang amalnya dia sombong, Pak, di hadapan Allah. Ya Rabb, timbang aku di saat hari ini dengan amal yang aku perbuat. Kata malaikat, ini orang songong amat di hadapan Allah. Siapa sih ini orang? Ya, Allah suruh, malaikat timbang si Atu. Begitu ditimbang, Pak, ternyata apa? Nggak ada apa-apanya. Timbangan ke kiri justru lebih berat. Yang kanannya naik. Beratan yang apa ya? Yang dosanya. Tong lihat tuh timbangan lu katanya. Ya, loh, protes. Kok bisa ya Rob? Ya, amal kebaikanku waktu di dunia mana? Haji aku berkali-kali, umrah berkali-kali, sedekah apalagi. Ya, sholat tahajud nggak pernah tinggal, puasa Senin Kemis iya, Ayyamul Bid iya, puasa Daud iya, puasa Muti iya, habis nggak apa-ngapain tuh dia. Tiap hari puasa. Ya, tuh mana dia ya Allah? Ya, Allah cuma bilang gampang, ya lu ibadah, iya benar ibadah, tapi ibadah lu karena apa ya? Minta dipuji. Sering lu ceritain ke orang, lu udah dapat kan pujian dari orang dulu? Udah, ya udah, jangan ngarepin apa-apa lagi. Allah bilang begitu. Ya kan? Lu dibilang hebat kan? Orang baik, suka puasa yang ini sering kamu lakukan sunnah, apalagi nggak pernah tinggal lah. Udah dipuji kan orang-orang sekitar kayak itu? Udah, ya udah. Sekarang apa yang kamu harapkan lagi dari aku? Tuh, kalau kamu ingin ditimbang amal apa? Masuk surga karena amalmu. Ada apa-apanya, maka jangan sombong gitu, Pak. Ya, hebat menurut kita belum tentu hebat menurut Allah. Udahlah biarin orang mau kata apa, Pak, orang lain nggak ngargain kita selalu direndahkan di hadapan orang, biarin. Yang penting Allah nggak pernah apa ya? Merendahkan kita. Ya, di dunia kita direndahin orang nggak apa-apa, nanti di akhirat kita bakal diapain? Ya, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, dulu orang yang selalu lu rendahin nih. Ya, lu bilang dia orang susah, orang ini nggak pernah ngasih manfaat. Tuh, lihat. Dia menjadi orang yang paling hebat sekarang di mana? Di akhirat, ya. Kita lihat kisahnya siapa itu, Pak? Wais Al-Qarni kan? Ya, Wais Al-Qarni itu orang biasa, Pak. Orang miskin, susah. Udah miskin susah lagi. Ada gak orang miskin senang? Miskin susah. Kerjaan dia cuma ngapain, Pak? Ngerawat orang tuanya doang. Ya. Kerjaan Wais Al-Qarni cuma ngerawat orang tuanya, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar,
Kamu cari nih orang yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doain sama dia biar ente panjang umur. Coba Rasul nyuruh Sayyidina Umar untuk ngapain? Minta didoain oleh Uwais Al-Qarni. Berarti ini kan orang bukan apa ya? Bukan orang sembarangan, Pak. Kalau Nabi yang udah nyuruh, berarti ini orang bukan orang-orang apa namanya? Ya, orang ecek-ecek lah. Kalau bahasa kitanya. Ya kan? Itu Nabi yang nyuruh. Ya. Sayyidina Umar penasaran, Sayyidina Umar kan orang kaya, Pak. Ya. Sebenarnya penasaran jalan kampung ini nanya enggak ada, kampung ini ada itu. Ya. Dalam suatu ketika dia ngelihat ada orang lagi ngembala kambing, nanya sama orang itu siapa sih itu yang lagi ngembala kambing? Itu namanya Uwais Al-Qarni. Kaget Sayyidina Umar, ya, begitu melihat Uwais Al-Qarni dengan penampilan begitu aja, kerjaannya ngembala kambing kalau habis ngerawat orang tuanya. Ini yang selalu dibanggain oleh Rasulullah SAW. Datang ngomong beri salam Pak, padahal ketika itu ya tuh Sayyidina Umar itu ya orang terkemuka, orang yang paling ya istilahnya itu apa sih, pemuka dah ya dalam suatu kampung itu ya, negur ya, Waalaikumsalam, alaman kenalan nama siapa Wes Al-Qarni ya kan tuh. Langsung ke depan banyak ngomong, wes ini dapat pesan dari Rasulullah ya, tolong doain saya dong. Doain siapa saya katanya, saya ini orang miskin, orang susah, orang sekampung aja ini nggak pernah ada yang nganggap saya ya. Kamu ini bukan orang sembarangan, kau minta doain sama siapa? Sama aku. Nggak, nih Rasul yang pesan. Angkat tangan Pak, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ya, sekilas orang memandang dia orang apa? Orang nggak ada apa-apanya, kasat mata kita, tapi di mata Allah dia punya kedudukan yang sangat tinggi itu Pak ya. Jadi ya, kita masuk surga bukan karena amal kita ya, bukan kita doang, Rasulullah SAW pun begitu ya, padahal Rasul sudah dijamin masuk surga tuh ya. Qala wala ana, ya aku pun demikian, bukan masuk surga karena amalku, illa an yataghammadanillahu birahmati minhu wa fadlin, ya kecuali Allah memberikan apa ya, rahmat dan karunia-Nya kepada aku, kata siapa? Kata Nabi ya. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah ya Pak, bukan karena apanya, karena amalnya ya. Banyak tuh sekarang, mohon maaf aja, yang belum lama pernah saya ceritakan, ada seorang perempuan ahli ibadah, rajin, suka bersedekah, suka berangkatin orang umroh ya. Tahu-tahu ngapain Pak? Ketangkep. Kenapa ketangkep coba? Orang umroh diberangkatin apa? Nah, bandar narkoba. Berjilbabnya rapi ya, ibarat kata pakai baju syar'i terus lah. Umroh berapa apa namanya itu, apa yang biasa ngurus masjid namanya, merbot, diberangkatin umroh sama dia ya, dikasih umroh, dikasih uang saku lagi ya, santunan setiap hari Pak, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, tapi setiap hari kayak. Lama rumahnya diapain? Gerebek sama polisi. Kenapa? Bandar narkoba. Kenapa? Suaminya ketangkep, dia pun kompak sih laki bini ya. Coba nggak kompak, coba laki bandar narkoba, bini nasihatin, pasti Pak bisa nggak? Bisa dipenggal akhirnya ya. Bisnis yang menjanjikan narkoba itu loh Pak ya, bukan ratusan juta, miliaran ya, bukan kelas gram-graman, kiloan. Siapa yang nyangka? Di mata orang tuh orang apa? Baik ya, ustazah dikasihin duit dia, saya datang di amplopin, duitnya banyak tidak ya, tahunya apa ya, Allah bukain itu, berarti Allah masih apa itu, sayang sama dia itu ya. Kalau Allah nggak sayang, dibiarin aja.
Ya, ya. Belum lama ya habis lakinya ketangkap dia ketahuan. Berarti Allah masih sayang sama dia, dilindungi. Berterima kasih. Ya. Wal muqarabah al qasdul ladzi la ghulu fihi wala taksir. Ya, al muqarabah maksudnya mendekatkan diri situ bermaksud apa? Ya, enggak berlebihan juga. Ya, dan juga enggak berkurang. Ya, kita harus apa? Istiqomah, stabil. Ya, ibarat naik mobil Pak, kita jangan main gas mulu. Enggak boleh orang kepotin dikit panas. Ya, itu udah biarin aja tuh. Ya, tuh. Wasadar al istiqomah, ya asal itu juga disebut dengan istiqomah, artinya jangan apa, jangan pernah gampang berubah-ubah, ya tuh. Wayataghammadani yulbisuni, ya tuh, kecuali yulbis artinya dipakaikan, ya, atau dilapiskan, wayasturni tutupin, ya itu. Qala al ulama ma'na al istiqomah luzumu ta'atillahi ta'ala, selalu melakukan ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Ya, seperti yang saya bilang kemarin, Pak, menurut ya Ibnu Rajab, pengarang kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bilang, yang namanya istiqomah itu ya selalu berada di jalan lurus dan enggak pernah kendor. Ya, sedikit lagi musim hujan udah mulai nih, Pak. Jangan pernah kita kendor dengan adanya hujan. Waktu musim panas ngeluh mulu, enggak hujan-hujan panas banget, begitu hujan apa? Malas ke masjid, kenapa hujan? Lagi dah tuh. Ya, manusia maunya apa sih yang benar? Kasih ini salah itu salah, jangan ya. Tuh. Qalu wa hiya min jami'il kalim. Ya, ucapan itu mereka katakan adalah apa? Termasuk ke dalam apa? Seluruh kata-kata atau ucapan yang baik. Wa hiya nizamul umur wabillahi taufik, yaitu apa? Perkara-perkara yang memiliki apa? Aturan. Ya, kan berarti kita berada jalan lurus, Pak. Artinya selama kita itu berada di kebenaran, jangan pernah kita membelok sedikit pun. Ya. Selama itu kita yakini itu adalah perintah atau jalan Allah, jangan pernah kita mundur selangkah pun. Biar orang mau bilang apa, enggak apa-apa. Ya, kita jangan gampang mau nurutin omongan orang. Kalau kita ngikut dengan omongan orang serba salah gitu, Pak. Enggak pernah jadi kita ngapa-ngapain. Ya, salah, gini salah, harus salah. Orang naik keledai salah, keledai dituntun salah, dinaikin salah, naik berdua salah. Ya kan? Karena kita ngapain? Dengerin omongan orang, biarinlah. Wa yaqulu nama yaqul. Orang ngomong serah apa yang dia omongin. Yang penting apa? Allahu syahid. Allah yang menjadi apa? Ya, syahid, yang menjadi saksi kita, ya. Nah, inilah dua hadis yang kita baca dari bab apa? Al-istiqomah. Memang cuma dua hadis. Ya, nah insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang babu fit tabkir fi azimi makhluqatillah taala. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan dari pada hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.